Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak pagi hingga malam hari ini membuat perumahan Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. Sejumlah warga mengevakuasi barang-barang di rumahnya ke tempat yang lebih tinggi lantaran air banjir mencapai 70 cm. Selain intensitas curah hujan tinggi, banjir juga diakibatkan karena meluapnya anak Kali Angke. Tidak hanya merendam perumahan, ruas jalan Setiabudi pun juga turut terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Akibat curah hujan tinggi berdasarkan dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 12 RT di Jakarta Barat yang tergenang oleh banjir. Dan berikut adalah daftarnya. Di Kelurahan Kapuk, terdapat satu RT yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm. Sementara itu di Kelurahan Kedaung Kali Angke, terdapat 8 RT yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 45 hingga 50 cm. Dan di Kelurahan Rawabuaya, terdapat 3 RT yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm. Informasi terbaru pemirsa, akibat curah hujan tinggi, 110 RT di seluruh wilayah Jakarta tergenang banjir. Cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hingga Februari. Sampai dengan jam 6 sore tadi ya, itu peningkatannya luar biasa, sudah mencapai hampir 110 RT dan 23 ruas genangan jalan di Jakarta mengalami banjir dan genangan variatif ya, mulai dari 30 cm sampai dengan ada yang hampir 1,2 meter, khususnya di wilayah-wilayah yang ada bantaran kali dan sungainya, kira-kira gitu. Ditambah lagi kan intensitas hujan juga cukup lama dan curah hujannya di atas rata-rata. Jadi ini yang menyebabkan banyak sekali banjir genangan, baik karena dampak dari meluapnya bantaran sungai, kali, maupun juga tadi ya drainase genangan-genangan yang ada di jalan, kira-kira gitu, Mas. Oke, upaya yang sudah dilakukan Pak untuk mengurangi debit air, Pak? Yang pasti gini, teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air kan sepanjang tahun ya, jadi bukan karena mau menjelang musim penghujan aja, kita sudah mengingatkan dari bulan Agustus yang lalu. Sudah dilakukan kurang lebih ya 43 lokasi pengurukan kali, sungai, waduk, danau di Jakarta dengan volume pengurasan gitu ataupun pengurukan hampir 1 juta meter kubik. Kemudian juga teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air itu melakukan juga upaya-upaya pemeliharaan terhadap saluran-saluran, mulai dari saluran mikro, makro, penghubung yang ada di seluruh Jakarta. Upaya dilakukan struktural sudah, tetapi memang BMKG kan menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta akan mengalami cuaca yang cukup ekstrim sampai dengan mungkin di bulan Februari ini, kira-kira gitu. Dan pemirsa, untuk mengetahui ancaman cuaca ekstrim di Jabodetabek, saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, Wahyu Argo. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Wahyu, apa sebetulnya penyebab utama dari kondisi cuaca saat ini? Baik, secara umum untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia termasuk di Jabodetabek belakangan ini, itu salah satunya karena aktifnya monsun Asia yang saat ini sedang menguat, di mana menguatnya monsun Asia ini juga disertai dengan seruakan dingin yang signifikan dari daratan Asia, kemudian menimbulkan pola aliran angin yang meningkatkan pembentukan dan penguatan daerah konvergensi secara khusus di wilayah Pulau Jawa, di mana hal ini berperan penting dalam memicu pertumbuhan awan konvektif secara intensif begitu, Mas. Baik, apakah hujan yang terjadi di beberapa hari terakhir ini sudah termasuk kategori ekstrim atau masih normal? Ya, jadi memang kita sekarang kan memang berada di puncak musim hujan gitu ya, di Januari Februari ini. Memang kemarin di tanggal 18 Januari kami mencatat
curah hujan yang paling tinggi di wilayah Jabodetabek, yaitu sekitar 267 mm. Nah, itu termasuk kategori ekstrim di wilayah Jabodetabek untuk periode ini. Gitu. Oke, berapa lama kondisi cuaca buruk ini akan terjadi dan prediksi cuaca Jabodetabek di beberapa hari ke depan? Baik, setidaknya untuk sepekan ke depan masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek, serta juga ada potensi disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang masih mungkin terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, sehingga perlu diwaspadai terutama untuk 3 hari ke depan. Potensi hujan dengan intensitas lebat sangat lebat juga masih berpotensi di Jabodetabek. Gitu. Baik, Anda sampaikan perlu diwaspadai. Resiko apa yang perlu diwaspadai atau apa antisipasi yang harus disiapkan oleh warga dan juga pemerintah daerah? Ya, kami menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus mengupdate informasi cuaca yang kami berikan, karena cuaca seperti kita ketahui dapat berubah sewaktu-waktu. Apalagi potensi bencana hidrometeorologi ini akibat cuaca ekstrim ini dapat timbul kapan saja dengan peningkatan intensitas hujan ini. Kami mengharapkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di luar ruangan seperti termasuk juga perjalanan darat, laut maupun udara maupun kegiatan luar ruangan lainnya. Baik, Pak Wahyu, kita harapkan tentunya langkah mitigasi apabila terjadi banjir dan juga hujan lebat ini bisa diantisipasi dengan baik. Terima kasih Pak Wahyu atas informasinya, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di Sidoarjo, Jawa Timur meninggal mendadak saat menjemput penumpangnya. Diduga korban mengalami serangan jantung. Inilah detik-detik seorang pengemudi taksi online meninggal dunia secara mendadak saat menjemput penumpangnya di kawasan Sidokepung, Puduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rekaman kamera pengawas, tampak korban yang bernama Rohman Maniwindarto, berusia 49 tahun ini, membantu penumpang saat menaikkan barang bawaan ke mobil. Tak berapa lama, korban memegang dada dan jatuh terduduk hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi. Melihat hal ini, calon penumpang yang hendak berangkat umroh tersebut pun langsung menghubungi polisi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan dan serangan jantung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini jenazah korban berada RSUD Notopuro, Sidoarjo. Sementara kasus ini dalam penanganan Satreskrim Polsek Buduran, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Aidis melaporkan. Dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat menemukan seorang sopir meninggal dunia di dalam mobilnya. Sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara arus lalu lintas Jalan Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menteng, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata